Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fauzan Halim, jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas B. Insyaallah di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya. Nah, dari soal pertama yaitu deskripsikan, jelaskan, buat gambar dan jelaskan dari diagram tersebut. Nah, yang pertama ada identifikasi masalah. Saya di sini mengidentifikasi seseorang yang bernama Syekh Mubarak Zain. Dia adalah seorang karyawan pabrik yang berada di Subang gitu, yang mempunyai keluhan terhadap persoalan yang ia hadapi. Beliau mempunyai masalah mengenai sosial pertemanannya gitu ya. Di dunia kerja sana beliau selalu diejek-ejek, kemudian diolok-olok dan sebagai bahan objek tertawaan mereka semua gitu ya. Dan isrok itu sehingga tidak percaya diri dengan terhadap diri sendirinya gitu. Nah, dalam pelaksanaan proses konseling ini alhamdulillah lancar gitu ya dalam menanyakan sesuatu gitu ya. Tidak ada hal yang tidak baik gitu ya, semua berjalan dengan lancar. Kemudian antara konselor dan konseli itu saling aktif gitu. Konselor, saya sendiri sebagai penanya, ikut aktif dalam menanyakan permasalahan yang dirasakan oleh konseli. Nah, konseli mencurahkan segala permasalahannya kepada konselor gitu ya. Nah, kemudian pemetaan dan desain. Nah, masalah yang dihadapi itu adalah yang pertama selalu menjadi bahan ajakan, yang kedua tidak percaya diri atas kekurangan, yang ketiga tidak bisa menjadi diri sendiri, yang keempat selalu bergantung kepada orang lain, dan yang kelima tidak mampu memproduksi diri. Nah, untuk perencanaannya ada beberapa solusi atau perencanaan ke depan untuk bisa berubah kepada lebih baik lagi gitu ya. Nah, upaya untuk menyelesaikan masalah beliau itu adalah membatasi bersosialisasi dengan teman sebayanya gitu ya. Karena kalau misalkan kita tidak seenaknya ataupun berlebihan dalam pertemanan, itu menyebabkan efek juga ya, efek negatif gitu, sehingga kita merasa diinjak-injak ataupun merasa direndahkan gitu ya dengan sifat kita gitu, kalaupun kita lemah ataupun mempunyai kekurangan dalam diri kita gitu. Nah, untuk itu kita selain itu kita juga harus membaca ataupun menonton sebuah film ataupun buku gitu yang memotivasi diri sendiri untuk tidak memikirkan apa yang dipermasalahkan gitu, supaya kita berpikir positive thinking gitu, tidak mudah mengeluh ataupun berputus asa gitu ya. Nah, mungkin itu dari nomor pertama gitu ya. Yang kemudian ada yang kedua itu mengenai SWOT gitu ya. SWOT itu singkatan yang merupakan yaitu strength, kemudian W-nya weakness, kemudian O-nya opportunist, dan T-nya adalah threats gitu ya. Nah, apa maksudnya gitu kan, itu bahasa Inggris gitu ya. Nah, arti dari kata strength itu memiliki arti kekuatan gitu. Sedangkan weakness yaitu kelemahan. Adapun opportunist itu adalah peluang, dan adapun dari threats itu adalah tantangan ataupun ancaman atau hambatan gitu ya. Nah, dalam proses dakwah di Indonesia gitu khususnya ya, analisis SWOT ini diperlukan adanya gitu ya, dari dakwah Indonesia yang memang kultural gitu ya. Jadi antara ajaran agama itu di bukan disandingkan ya, beriringan dengan budaya setempat gitu ya. Nah, kita dalam proses dakwah gitu ya tidak hanya memikirkan yang tidak enggak gitu ya. Maksudnya kita itu dalam proses dakwah harus memikirkan bagaimana kekuatan kita gitu ya. Nah, kekuatan dakwah di Indonesia itu
itu mempunyai apa ya, semacam ya power gitu ya, power untuk melaksanakan dakwahnya itu. Nah, di antaranya yaitu bisa dilihat dari kekuatan dakwah dari segi konsep. Nah, maksudnya ajaran Islam ini mungkin dulunya itu adalah, bukan mungkin, dakwah di Indonesia ini adalah ajaran yang selalu berdakwah gitu ya, dari mulai yang diturunkan oleh Sang Maha Kuasa gitu ya, Allah Taala kepada nabinya, kemudian dari nabi kepada umatnya, dan umatnya kepada umatnya lagi gitu ya. Nah, di sini kekuatan dakwah Islam ini sangat kuat gitu ya, dari turun temurun gitu. Nah, selain itu ada dari kekuatan dakwah dilihat dari segi kuantitas, kualitas, serta potensi umat Islam Indonesia. Nah, kemudian ada kekuatan dakwah dilihat dari segi keberadaan organisasi atau keagamaan di Indonesia. Nya seperti yang pertama di organisasi cendekiawan ada Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, kemudian ada ikatan kemudian ada di kalangan mahasiswa ada IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kemudian ada PMI, Pergerakan Muslim Islam Indonesia, kemudian ada HMI, Himpunan Mahasiswa Indonesia, kemudian dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian ada partai politik. Partai politik ini kekuatan dakwahnya kalau dari Islam gitu ya, di segi Islam ada PKB, ada PKS, ada PBB gitu ya. Nah, kemudian ada analisis kelemahan dakwah. Nah, kita harus analisis gitu ya, kelemahan dakwah di Indonesia itu bagaimana gitu. Nah, ada yang mengatakan bahwa kelemahan umat Islam itu dibagi beberapa. Ada yang mengatakan, kalau tidak salah itu M. Natsir ya. Yang pertama, umat Islam penduduk mayoritas di Indonesia kekurangan potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh diri sendiri gitu ya. Nah, kemudian ada kemunduran umat Islam disebabkan karena kurangnya atau lemahnya pendidikan. Kemudian ada pengelolaan dakwah itu sangat kurang. Kemudian ada kelemahan bidang memajukan generasi Islam. Nah, jadi kelemahan dalam bidangnya itu sangat kurang gitu ya untuk memajukan generasi Islam. Kemudian ada juga kelemahan yang dakwah ini terletak pada organisasi dakwah Islam. Kemudian setelah melihat dari kekuatan dan kelemahan dari program dakwah gitu ya, dakwah di Indonesia. Nah, kita analisis bagaimana sih peluang dakwah Indonesia itu gitu ya. Nah, secara umum ada dua hal yang menjadi peluang bagi pelaksanaan dakwah Islam di Indonesia. Pertama, keberadaan Pancasila ya, dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana dijelaskan bahwa dalam undang-undang itu masyarakat boleh beragama apapun gitu ya, tidak menjadi hambatan untuk beragama dimanapun gitu, ataupun sesuai dengan kepercayaan masing-masing gitu ya. Nah, terutama dalam Islam gitu. Jadi dalam tertera Pancasila itu adalah mengandung peluang untuk dakwah di Indonesia, khususnya di masyarakat Muslim. Kemudian yang kedua, ada peluang akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui iptek itu, peluang ilmu teknologi itu kita bisa kembangkan ke dalam berbagai media gitu, seperti media medsos, media massa dan sebagainya gitu ya, sehingga kita bisa berdakwah gitu melalui jaringan-jaringan yang bisa ditembus di era globalisasi ini. Nah, setelah kita melihat peluang, kita harus melihat tantangan dakwah di luar. Apa sih tantangan dakwah di luar itu? Sangat banyak tantangan di luar dakwah itu ya. Ancaman juga sangat banyak sekali. Nah, di antaranya analisis tantangan dakwah ini yaitu banyaknya pemahaman yang tidak sepadan dengan diri sendiri, dengan pemahaman mereka gitu ya. Jadi
karena mungkin memang serasa ingin lebih baik gitu ya, sehingga diri mereka tidak bisa membedakan mana yang baik dan tidak gitu ya. Misalkan gini nih, seseorang itu mempunyai pandangan suatu dalil gitu, bahwa ini dalil ini merupakan benar gitu ya. Nah, tetapi pandangan ini disanggah gitu oleh satu orang ini, sehingga seorang ini tidak mau mengalah dan serasa dirinya lebih baik gitu, sehingga menjadi tidak ada rasa toleransi antar agama, suku, ras dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian ini paham sekulerisme banyak ya di masyarakat gitu ya, sehingga menganggap kita bahwa keaku-akuan gitu ya, oh aku paling ini, aku paling ini, aku paling ini ya gitu ya. Nah, kemudian juga ada radikal gitu ya. Radikalisme itu seperti ya meneror bahwa Islam itu adalah teroris gitu ya. Nah, dan sebagainya gitu ya. Nah, mungkin dari nomor 2 sudah terjawab. Kemudian selanjutnya ada nomor 3 ya, dalam soal tertera bahwa jelaskan tahapan operasional metode dakwah reflektif pada praktik bimbingan konseling Islam. Nah, dalam proses pemberian layanan konseling, baik itu layanan konseling dalam bentuk nasihat ataupun konsultasi kepada individu, dalam bentuk dakwah dan sebagainya. Nah, proses ini dalam mencontohkan suatu permasalahan gitu ya, tentu harus ada pendukung oleh beberapa unsur. Nah, yang pertama, kita harus mendengarkan aktif gitu. Yang kedua, kita harus berbicara efektif, dan yang ketiga, pengulangan kata yang baik. Nah, dalam proses konseling ini kita harus sebagai konselor gitu, kita harus mampu memahami, mencermati apa yang disampaikan oleh konseling gitu. Dalam permasalahan konseling yang dicurahkan gitu, kita jangan sampai kita tidak memahami apa yang konselor rasakan gitu ya. Nah, kemudian kita harus berbicara dengan efektif. Setelah mendengarkan, kita mengambil kesimpulan untuk berbicara ataupun menemukan suatu solusi kepada klien tersebut. Nah, kemudian setelah itu, selain berbicara juga kita juga diharuskan gitu ya, tidak diharuskan maksudnya, pengulangan kata yang baik. Jadi selain itu, kita harus mengulangi kata-kata dari kita sendiri gitu ya, baik itu dari awal dari segi awal gitu tuh. Kemudian nanti kan di akhir kita diulangi lagi kata-kata kita gitu, supaya tidak lupa gitu. Nah, adapun bentuk-bentuk refleksi dalam perspektif Islam itu adalah refleksi pikiran. Refleksi pikiran itu tertera pada Quran surat Ar-Rahman ayat 2-5. Kemudian ada refleksi perasaan. Refleksi perasaan ini bisa dilihat dari Quran surat Ar-Rahman ayat 43-44. Kemudian ada refleksi pengalaman, bisa dilihat dari Quran surat Al-A'raf ayat 136 dan 137. Nah, kemudian ada nomor 4 ya, kita bahas mengenai riset objek dakwah partisipatif dari bimbingan konseling Islam. Bagaimana sih dakwah partisipatif dari bimbingan konseling Islam ini? Yang saya tahu gitu ya, secara khusus gitu, metode riset dakwah partisipatif konseling Islam ini yaitu metode ceramah dalam metode ceramah ya. Nah, biasanya metode ceramah ini individu itu melakukan konsultasi kepada konselor untuk mengungkapkan segala permasalahan yang mereka hadapi dengan bahasa lisan gitu ya, tentunya bahasa lisan gitu, untuk memberikan pengertian terhadap suatu masalah gitu. Nah, metode dakwah yang digunakan dalam bimbingan konseling Islam pada penderitaan kelainan mental terdiri dari melakukan, jadi ketika kita konseling gitu ya, kita itu mereka gitu mempunyai gangguan kesehatan mental. Nah, adapun yang dilakukan oleh konselor itu diantaranya
kita harus melakukan konsultasi mengenai perdobatan, bahwasanya itu tidak boleh ataupun dilarang dalam Islam. Nah, kemudian ada mani terapi. Mani terapi ini khusus gitu ya, diperkhususkan. Nanti ada cara tekniknya, bagaimana cara apa yang diusap ataupun apa yang disembuhkan gitu dari mani terapi ini. Kemudian kita menyampaikan bahwa zikir itu penting, kemudian mengingat Allah itu penting, jangan sampai kita lupa dengan Sang Maha Kuasa gitu ya. Nah, kemudian ada terakhir yaitu ada doa bersama. Nah, ketika melakukan konseling ketika ada orang yang ada gangguan kesadaran mental, kita itu berdoa bersama supaya apa yang mereka rasakan itu bisa kembali sehat walafiat itu ya, kembali normal seperti semula. Nah, dalam melayani klien perlu teknik konseling dalam hal ini. Adapun teknik konseling itu ada teknik konseling non direktif. Nah, maksudnya apa teknik konseling non direktif ini? Jadi konselor itu atau pendakwah itu meyakini bahwa klien sebagai mitra dakwah memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian jadi si konselor itu atau si pendakwah itu mampu meyakini bahwa kita mah hanya membimbing saja, jadi menerima fasilitator saja, terus yang menyelesaikan masalahnya ya mereka sendiri gitu, matu sendiri ataupun klien tersendiri. Sedangkan ada teknik direktif. Teknik direktif ini sebaliknya dari teknik non direktif gitu ya. Nah, teknik direktif ini bahwasanya konselor perlu membimbing atau mengarahkan kepada konseli. Nah, oleh sebab itu konseli diyakini tidak bisa memecahkan masalahnya sendiri gitu ya. Nah, kemudian ada nomor 5 gitu ya. Nah, ada nomor 5 mengenai as-sahabi, bahwa akar kata. Jadi mengenai wasatiyah ya. Wasatiyah ada wasatiyah. Nah, wasatiyah di sini itu berbeda macam pandangan gitu ya. Wasatiyah ada menurut Al-Qur'an, ada menurut As-Sunnah, ulama kholaf dan salaf. Kita tuntas satu-satu terlebih dahulu. Wasatiyah dalam pengertian Al-Qur'an itu ada beberapa makna gitu ya. Yang pertama, wasatiyah bermakna sikap adil dan pilihan. Itu bisa dilihat dari Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Kemudian ada wasatiyah bermakna paling baik dan pertengahan, bisa dilihat dari Quran surat sama ya, Al-Baqarah ayat 143. Kemudian ada wasatiyah bermakna paling adil ataupun paling baik dan berilmu, bisa lihat dari Quran surat Al-Qalam ayat 28. Kemudian ada wasatiyah bermakna di tengah-tengah, bisa lihat dalam surat Al-Adiyat ayat 5 ya. Nah, kemudian bagaimana sih makna wasatiyah dalam as-sunnah gitu ya. Wasatiyah dalam as-sunnah itu banyak ya pengertiannya, dari mulai hadis Abu Sa'id dan sebagainya gitu ya. Nah, adapun menurut ulama salaf dan kholaf gitu ya, wasatiyah ini dibagi menjadi beberapa makna gitu ya. Dan tokohnya tersebut yaitu yang pertama dari Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa wasatiyah umat ini terletak pada masalah kebersihan dan najis, pada masalah halal dan haram, dan masalah akhlak atau moralitas. Tidak pernah terjadi ajaran Islam menjadi keras dan kaku pada masa generasi sifat, dan tidak pernah terjadi sikap memudah-mudahkan Islam pada masa generasi kholaf. Karenanya hanya musuh Allah yang menjadikan agama ini menjadi ekstrim, dan hanya para wali Allah yang menjadikan agama ini penuh rahmat dan kasih sayang.
Ibnu Taimiyah juga berkata bahwa siapa saja yang keluar atau keras melanggar terhadap hal-hal yang pertengahan pada diri seorang, maka dia telah melakukan pekerjaan bid'ah jahiliyah. Kemudian ada dari Imam Al-Qurtubi. Nah, Imam Al-Qurtubi berpendapat bahwa umat wasaton adalah umat yang berkeadilan dan paling baik, karena sesuatu yang paling baik adalah yang paling adil. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Allah SWT mengingatkan umat Islam menjadi umat yang moderat, paling adil dan paling cerdas, bahwa umat Islam harus menjadi umat yang selalu pada posisi pertengahan dan moderat, tidak pada posisi ekstrim ataupun berlebihan. Jadi mengingatkan gitu, Al-Qurtubi itu mengingatkan kepada kita supaya menjadi moderat. Nah, kemudian ada dari Ibnu Jarir At-Tabari berpendapat bahwa umat Islam adalah umat moderat karena mereka berada pada posisi tengah dalam semua agama. Mereka bahkan bukan kelompok ekstrim dan berlebihan seperti sikap ekstrimnya Nasrani dengan ajaran kerahibannya yang menolak damai dan kodratnya sebagai manusia. Umat Islam juga bukan seperti bebasnya dan lainnya kaum Yahudi yang mengganti kitab-kitab Allah, membunuh para nabi, mendurhakai Tuhan dan membunuh para nabi. Akan tetapi umat Islam adalah umat pertengahan dan seimbang dalam agama, maka karena inilah Allah menanamkan mereka dengan umat moderat. Nah, kemudian juga ada dari ulama salaf gitu ya. Ulama salaf ini dari Imam Al-Ghazali berkata bahwa bukan Imam Ghazali ya, Imam Ibnu Jarir At-Tabari berpendapat bahwa umat Islam adalah umat moderat karena mereka berada pada posisi tengah dalam semua agama. Mereka adalah bukan kelompok ekstrim gitu. Nah, kemudian ada dari Syekh Muhammad Rashid Ridho. Beliau berpendapat bahwa Islam bukan agama yang hanya fokus pada ruhani, bukan pada jasmani, tapi Islam agama ruhani dan jasmani. Jadi seimbang ya antara ruhani dan jasmani. Beliau berkata bahwa kelompok pemuja jasad hanya memperhatikan masalah fisik dan meninggalkan rohani atau batin, sementara kelompok rohani sangat ekstrim, meyakini ruh manusia meninggalkan dunia. Kelompok pertama berkata bahwa tidak ada kehidupan kecuali hidup kita di dunia ini, mati dan hidup dan tidak ada yang tahu gitu ya, sama dengan hewan, dan mereka menolak semua keistimewaan ruhani. Sementara kelompok ekstrim pada agama berkata, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah penjara bagi ruh dan hukuman baginya. Maka kita harus membebaskan diri kita dari dunia dengan cara meninggalkan semua nikmat jasmani dan mengikhlaskannya, menghancurkan semua hak-hak nafsu dan melepaskannya dari semua yang Allah berikan di dunia ini. Kalian menyaksikan bagaimana dua kelompok telah keluar dari sikap adil dan seimbang gitu. Nah, kemudian dari Muhammad Abu Zahra menafsirkan bahwa kata wasadon ini diambil dari Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 143. Pertama, dimaknai dengan sesuatu yang pertengahan antara dua hal yang bertentangan. Kedua, bermakna kebaikan dan keunggulan. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.